Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejenak mengenai bagaimana adab atau etika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keluarganya. Ini satu tema yang diminta oleh oleh kawan-kawan dari Majelis Taklim Sakinah ya, untuk diisi dalam kajian Telegram mereka mengenai persiapan pernikahan. Dan saya diminta membahas mengenai tema ini. Saya angkat pembahasan kali ini dengan mengambil tajuk bahasa cinta Nabi dalam keluarga. Yang pertama yang harus kita sama-sama sadari bahwa pernikahan yang merupakan ibadah terlama, salah satu ibadah terlama dalam hidup kita, bahkan bisa jadi ibadah yang paling lama, lebih lama daripada saat kita masih bujangan ya. Ada orang yang menikah ketika usia 25 tahun misalnya, dan dia bersama dengan pasangannya sampai usia 60 tahun atau sampai usia 70 tahun. Itu berarti usia dia menikah itu jauh lebih lama daripada usia dia ketika belum menikah. Sehingga ini ibadah yang sangat lama sekali gitu. Sehingga banyak juga orang-orang yang apabila ditinggal oleh pasangannya itu kemudian goncang. Kenapa? Karena sudah lupa bagaimana rasanya hidup sendiri gitu. Karena sudah terlalu lama hidup bersama dengan pasangan. Nah, nikah ini memiliki tujuan dalam agama kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kalian ya, dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia, azwaja, pasangan hidup. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebagai pasangan bagi Nabi Adam alaihissalam, padahal Nabi Adam ketika itu sudah berada di surga. Kita tahu di dalam surga ini kan berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan bagi Nabi Adam alaihissalam. Kan tapi berbagai macam nikmat tersebut belum sempurna dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam belum memiliki pasangan. Ini kan dahsyat gitu ya. Jadi surga yang penuh dengan kenikmatan itu tidak ada artinya apa-apa jika belum ada pasangan gitu. Nah, ini makanya diantara tanda kekuasaan Allah adalah Allah berikan pada kita pasangan ya. Dan berpasangan ini ya diatur caranya dalam Islam. Gak boleh kumpul kebo, gak boleh berzina, gak boleh selingkuh, macam-macam gitu ya. Ada aturannya. Aturannya itu adalah syariat nikah. Litaskunu ilaiha. Dengan syariat pernikahan ini ya kalian merasakan ketenangan ya. Litaskunu ilaiha ini kalau kita perhatikan, ini domirnya adalah antum, agar kalian di sini adalah kalian laki-laki, ilaiha ya, merasa tenang dengannya. Nyanya ini kembali kepada perempuan. Jadi memang yang merasakan tenang setelah pernikahan itu sebetulnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan ya. Laki-laki itu setelah menikah itu lebih tenang. Kalau perempuan mungkin juga merasakan tenang, tapi derajat tenangnya itu lebih besar laki-laki. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian ini, baik laki-laki maupun perempuan, dengan pernikahan itu tercipta mawaddah ya, kecintaan, warahmah, dan tercipta pula kasih sayang. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi menikah ini ya tujuannya adalah mendapatkan 3 hal tadi: ketenangan, cinta, dan kasih sayang, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang mendapatkan tenang, cinta, kasih sayang tanpa menikah, ada. Tapi ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah.
Seorang hamba berusaha bagaimana caranya untuk menggapai keridhaan dari tuannya, ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah untuk mencapai ketenangan, cinta dan kasih sayang ini, yaitu dengan pernikahan. Oleh karena itu, kalau ada orang menikah kemudian tidak tumbuh cinta dan kasih sayang, tidak tumbuh ketenangan, ini berarti tidak tercapai tujuan dari pernikahan itu. Ya, nikah berantem terus, ya konflik terus. Kalau konflik sedikit-sedikit ya itu wajar lah, namanya juga manusia ya, punya beda pemikiran, punya beda kultur sebelumnya, ya pendidikan keluarga sebelumnya, mungkin ya ada perbedaan-perbedaan. Dengan perbedaan-perbedaan itu ya menjadi indah, ya disatukan. Mungkin terjadi konflik-konflik kecil, itu bumbu-bumbu dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan pernikahan, kehidupan bermasyarakat seterusnya juga biasa itu ada konflik-konflik itu. Tapi kita berusaha untuk ya mengatasi konflik-konflik itu sehingga tetap terjalin cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini tumbuh dari komunikasi yang baik. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita ini satu hadis yang luar biasa indah yang Nabi sampaikan di momen yang sangat penting, khutbah haji wada, haji terakhir. Ya, khutbah Nabi di haji wada ini katakan oleh para ulama merupakan ya isi dari nasihat-nasihat Nabi yang paling penting. Ya, karena kalau tidak penting tidak disampaikan ini dalam khutbah haji wada ini. Ini ucapan perpisahan, semacam wasiat perpisahan Nabi dengan umatnya gitu. Nah, salah satu wasiat Nabi kepada umatnya adalah ala wastausu bin nisa khaira. Ingatlah, hendaknya kalian senantiasa bersikap baik, berwasiat baik kepada para wanita. Fa innama hunna awanun indakum, karena sesungguhnya mereka, para wanita itu, istri-istri kalian itu laksana tawanan yang tertawan oleh kalian. Maksudnya apa? Maksudnya wanita istri yang sudah kita terima dalam akad nikah, dalam ijab dan qabul, itu mereka tidak bisa hidup lagi bebas, karena mereka terikat untuk taat kepada kita. Karenanya kita para lelaki hendaknya memperlakukan istri itu dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik, karena mereka tidak bisa lepas dari kita. Para perempuan itu tidak bisa menjatuhkan talak dengan sendirinya. Yang menjatuhkan talak itu laki-laki, perceraian itu di tangan laki-laki. Mereka laksana tawanan bagi kita, dan Islam mengajarkan pada kita untuk memperlakukan tawanan dengan baik. Nggak boleh disiksa, nggak boleh. Dulu tawanan perang Badar ya, dulu dilayani dengan baik ya. Bahkan ada beberapa tawanan yang kemudian masuk Islam dulu dalam sejarah Islam karena diperlakukan dengan baik ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling indah akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istri-istrinya, khuluqa, akhlaknya. Subhanallah, ini coba kita renungkan hadis ini. Sempurna iman diukur dari indahnya akhlak. Indahnya akhlak diukur dari bagaimana perlakuan seorang lelaki kepada istrinya. Karena seorang lelaki pada istrinya itu menunjukkan akhlak dia yang sejati itu. Kalau lelaki di luar rumah itu bisa saja dia berpura-pura seperti orang yang baik, tapi akhlak seorang laki-laki di hadapan istri itulah akhlak dia yang benar gitu, yang sejati. Karenanya manusia yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik akhlaknya kepada perempuan, dan kebaikan akhlak itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Masya Allah. Qala fil babi an Aisyah wa Ibnu Abbas. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas. Aisyah istri Nabi ceritakan hal yang sama. Ya, dan hadis ini derajatnya hasan sahih. Kita akan lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Yang sikap ini menunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya. Dan sikap itu jauh lebih bermakna daripada sekedar ucapan.
Ya, ada ungkapan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ungkapan melalui sikap itu jauh lebih kuat daripada ungkapan melalui lisan. Jadi sikap itu ungkapan yang lebih kuat. Bagaimana Nabi di rumah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai keluarganya dan beliau ingin meringankan beban dari istri-istrinya. An Urwah qala qultu li Aisyah, dari Urwah bin Zubair, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang beriman, ay syai'un kana yasna'u Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana indaki, bagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersama denganmu? Qalat, Aisyah menjawab, ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli, yang ia lakukan persis seperti yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian, ya, apabila berada pada keluarganya, dia membantu keluarganya, yakhsifu na'lahu, ya, ia memperbaiki sendalnya, wa yuhitu thawbahu, ia menjahit bajunya, wa yarfa'u dalwahu, dan ia mengangkat air dari ember. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Perhatikanlah betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aktivitas yang sangat padat, beliau masih menyempatkan diri untuk membantu istrinya, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila di rumah ia ikut sibuk membantu istrinya, dan apabila masuk waktu sholat maka beliau pun berangkat untuk melaksanakan sholat. Nah, ini bahasa cinta Nabi gitu, yang jauh lebih indah daripada bahasa lisan, daripada orang yang berkata I love you, aku cinta padamu, tapi kemudian dia tidak berusaha meringankan beban dari istrinya. Ya, apalagi kalau kemudian kita fahami sebetulnya dalam syariat Islam kewajiban memasak, kewajiban menyediakan pakaian, ya, itu sebetulnya adalah kewajiban laki, bukan kewajiban perempuan. Ya, lelaki lah yang berkewajiban menyediakan makanan dan menyediakan pakaian, ya, untuk keluarganya. Istri itu sifatnya sebetulnya hanya membantu, ya, kewajiban suami dalam menyediakan makanan dan pakaian. Artinya suami harusnya tetap memiliki keinginan untuk meringankan beban dari istrinya. Apabila dia tidak bisa membantu secara langsung, mungkin dia membantu dengan cara menghadirkan pembantu rumah tangga, ya, pelayan, atau dia memerintahkan anak-anaknya untuk membantu istrinya, ya. Dia berusaha atau dia menyediakan peralatan-peralatan yang permudah, ya, pekerjaan dari rumah tangga tersebut, ya. Jadi hendaknya suami berusaha untuk meringankan, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh istrinya, yang sebetulnya itu adalah kewajiban dari suami. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap, ya, ketika beliau mendapatkan makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan, ya. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ma'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'ama qattun, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencela makanan barang sekalipun. Inishtahahu akalahu, apabila beliau suka, berselera dengan makanan itu, maka beliau makan. Wa in karihahu tarokahu, dan apabila beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Ya. Nah, ini sikap yang indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau apabila disediakan makanan maka beliau, ya, tidak mencela makanan itu. Mencela itu artinya mengomentari makanan itu, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang buruk, misalnya kurang enak atau keasinan dan seterusnya. Beliau berusaha menjaga, ya, perasaan dari orang yang menyediakan makanan itu, istrinya, ya. Ada contoh yang lain yang lebih konkret bagaimana Nabi memuji makanan yang dihidangkan oleh istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, Jabir ini suatu ketika pernah diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan di rumahnya.
beliau bawa roti gitu, kemudian beliau masuk ke rumahnya ya bersama dengan Jabir, dan kemudian beliau bertanya kepada keluarganya, kepada istrinya, sa'ala ahlahul udum, apakah ada lauk untuk makan hari ini? Faqalu ma indana illa khal. Maka keluarganya menjawab, kami tidak memiliki apa-apa kecuali cuka. Fada'a bihi, maka Nabi SAW meminta cuka itu. Faja'ala ya'kulu, lalu beliau makan dengan cuka itu. Wa yaqul, dan beliau bersabda, ni'mal udumul khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, kata para ulama, ini hadis ini menunjukkan pujian Nabi terhadap makanan yang dihidangkan kepadanya. Jadi sebetulnya bukan pujian terhadap cukanya, tapi pujian terhadap makanan yang dihidangkan kepada Nabi SAW dari keluarganya. Ya. Jadi makanan yang sebetulnya remeh gitu dipuji oleh Nabi SAW. Cuka itu dibuat dari buah, diperas, kemudian disimpan sehingga dia menjadi asam dan jadi cuka. Jabir dulu nggak suka makan roti pakai cuka, tapi ketika dia melihat Nabi makan roti pakai cuka, beliau jadi suka makan roti pakai cuka. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Jabir untuk mengikuti Nabi SAW. Ya, tapi terkait dengan pendidikan keluarga, di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW menghargai makanan yang diberikan kepadanya. Ya, beliau tidak mencela. Kalau kita mungkin ya kita bawa makanan, kita bawa tamu untuk datang ke rumah, kemudian yang dihidangkan ternyata makanan yang sangat sederhana. Kalau dulu cuka, mungkin kalau hari ini mungkin makanannya cuma ada ikan asin aja, mungkin kita akan malu, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan kecewa. Padahal kita sudah memberikan uang lauk, ya, memberikan nafkah kepada istri kita, uang lauk kepada istri kita. Ya, tapi kemudian yang dihadirkan adalah makanan yang sangat sederhana. Kita bawa tamu gitu, mungkin kita akan kecewa, tapi tidak. Nabi SAW menghargai makanan yang dihidangkan oleh keluarganya. Lihat pula bagaimana Nabi SAW perlakukan istrinya saat istrinya marah. Ini ada hadis yang menakjubkan ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah SAW yang tahu secara utuh bagaimana kehidupan keluarganya Nabi. Dia mendampingi Nabi selama 9 atau 10 tahun. Anas bin Malik menceritakan, karena Nabi SAW inda ba'di nisaihi. Suatu ketika Nabi SAW sedang ada bersama dengan salah seorang dari istrinya. Ya, tinggal di salah satu rumah istrinya. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfati fiha ta'amun. Maka datanglah salah seorang ummul mukminin, salah seorang istri Nabi yang lain yang mengirimkan safhah, mengirimkan piring yang berisikan makanan. Fadarabatil latin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha. Ya, maka istri Nabi yang Nabi sedang berada di rumahnya itu mengambil piring itu dan kemudian memecahkannya. Ya. Dipukul yadal khadim, tangan pelayan yang bawa piring itu, ya, fasaqatis safhah, sehingga piring itu jatuh, fanfalaqat, lalu piring itu pecah jatuh, ya, pecah berantakan. Fajama Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqa sahfati thumma ja'ala yajma'u fiha ta'ama alladhi kana fi sahfati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pecahan dari piring itu, kemudian beliau kumpulkan makanan di atas pecahan piring itu yang sebelumnya berada di atasnya. Tinggal lihat. Ini ada Nabi sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Nanti diceritakan sebetulnya istrinya ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba datang kiriman makanan, ya, dari istri Nabi yang lain. Kiriman makanan ini dibawa oleh khadim, oleh pelayan. Lalu Aisyah memukul tangan pelayan itu sehingga piring itu jatuh. Makanannya juga jatuh tumpah. Piringnya pecah. Piring itu zaman dulu sesuatu yang berharga, Pak. Bukan kayak hari ini yang murah gitu. Piring itu sesuatu yang berharga. Di atas ada makanan dibawa oleh dihadiahkan oleh salah seorang istri Nabi. Ya, Nabi melihat piring itu dijatuhkan pecah, lalu Nabi kumpulkan lagi piring itu dan kumpulkan lagi makanannya. Wa yaqul, lalu Nabi berkata, gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Sini disebutkan ummukum, kalian sini, kalian. Nah, itu artinya di hadapan Nabi ada banyak orang, ada banyak sahabat yang melihat peristiwa itu. Ya. Dan Nabi berkata, ya, gharat ummukum,
ibu kalian sedang cemburu. Perhatikan kalimat ini gitu. Betapa indahnya kalimat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sampaikan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini bukan sesuatu yang tercela. Aisyah sedang cemburu. Cemburu itu satu yang tercela atau bukan? Bukan. Cemburu itu kan ungkapan cinta, ungkapan kasih sayang. Ya. Dan Nabi menyebutkan ummukum, ibu kalian yang cemburu ini. Bukan siapa-siapa, bukan istriku kata Nabi, tapi ibu kalian. Kalau ibu kita melakukan kekeliruan misalnya, kalau itu kekeliruan, apakah kita akan mencela ibu kita? Kita nggak akan mencela ibu kita. Apalagi yang dilakukan oleh Aisyah ini adalah cemburu, sesuatu yang sebetulnya bukan tercela. Ini ungkapan Nabi untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Gharat ummukum. Thumma habasa al-khadim hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Kemudian beliau menahan si pelayan tadi untuk tidak pergi sampai ia pulang membawa nampan baru, yang mana beliau berada di rumah istrinya. Fadafa'a safhata sahihata ila allati qusirat sahfatuha. Lalu beliau menyerahkan nampan yang baru itu kepada pemilik nampan yang pecah tadi. Wa amsakal maksurata fi baitil lati kasira fihi. Dan beliau menyimpan nampan atau piring yang pecah itu di rumah yang memecahkan nampan tadi. Masya Allah, lihat ini. Nabi mendapat hadiah dari istrinya yang lain. Aisyah memecahkan piringnya. Nabi tidak marah kepada Aisyah. Nabi bahkan membela Aisyah di hadapan para sahabat-sahabatnya dengan ungkapan gharat ummukum. Ini kan indah, luar biasa. Bayangkan kalau kita berada pada posisi Nabi. Ya, kita sedang kumpul bersama dengan kawan-kawan kita, lantas ada istri kita memecahkan piring di hadapan kita dan kawan-kawan kita. Sengaja gitu memecahkan. Kira-kira kita akan emosi atau tidak? Mungkin kita akan emosi, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan tarik tangan istri kita, nasihati istri kita. Tapi lihat, Nabi tidak melakukan itu. Nabi kumpulkan piring yang pecah tadi sambil membela posisi Aisyah radhiyallahu anha. Ini indahnya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkomunikasi. Maka hendaknya kita para lelaki ya bersabar atas kekurangan istri. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jika ada sesuatu yang tidak kalian sukai dari mereka, maka bersabarlah, karena bisa jadi yang tidak kau sukai itu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi jangan buru-buru kemudian ingin menceraikan istri misalnya. Bersabar. Ya, nasihati istri kita dengan cara yang baik, ya, perlahan-lahan ya. Ada tahapan-tahapannya dalam menasihati istri. Ya. Ini kewajiban istri kewajiban suami pada istri yang sudah dibahas. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selain Nabi sebagai seorang suami yang baik, Nabi juga didampingi oleh istri yang baik juga gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian kita tidak seimbang memandang keluarga Nabi itu. Nabi itu orang yang baik, orang yang luar biasa baik bahkan. Dan Allah pilihkan untuk Nabi pasangan yang baik juga. Karenanya kalau kita mengharapkan kita memiliki pasangan yang baik, hendaknya kita para perempuan ini hendaknya mengupgrade dirinya untuk menjadi perempuan yang baik sehingga mendapatkan suami yang baik. Dan Allah menjanjikan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini ayat ini sebetulnya turun untuk membela istri Nabi, istri Nabi, khususnya Aisyah radhiyallahu anha yang pernah difitnah melakukan satu perbuatan yang keji. Ya, Allah menegaskan tidak layak perempuan yang keji itu untuk perempuan yang keji itu selayaknya untuk lelaki yang keji. Lelaki yang keji untuk perempuan yang keji. Sedangkan perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Kalau kita sepakat bahwa Nabi SAW adalah lelaki yang baik, maka seharusnya kita juga sepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilihkan untuk Nabi SAW pasangan hidup yang terbaik. Dan istri-istri Nabi adalah manusia-manusia pilihan yang Allah pilih untuk mendampingi rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendampingi kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai para perempuan, belajarlah dari para ummahatul mukminin, belajarlah dari para istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memang manusia biasa, memiliki kekurangan.
Dan itu apa namanya, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan kepada para perempuan ini contoh, ya, berbagai macam perempuan terbaik gitu. Ada yang karakternya seperti Khadijah, ada yang karakternya seperti Hafsah, ada yang karakternya seperti Zainab, ada karakternya seperti Aisyah. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala. 9 orang perempuan ini pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh terbaik bagi para muslimah. Kepilih. Ya. Lihat karakter-karakter kebaikan mereka. Apabila ada karakter yang buruk dari mereka, maka jangan diikuti, ya. Karakter-karakter baiknya ini kita teladani. Dan karakter baiknya itu jauh lebih banyak daripada karakter buruknya. Itulah sebabnya mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Khadijah. Khadijah ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian para ulama, nanti sebagian ulama berpendapat yang lain, ya, yang paling dicintai oleh Nabi yang terbaik itu adalah Aisyah. Tapi ada lagi yang berpendapat Khadijah adalah yang terbaik ketika Nabi tinggal di Makkah, dan Aisyah adalah yang terbaik ketika Nabi tinggal di Madinah. Bagaimana akhlak Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah ini saking dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Khadijah ini sering dipuji-puji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan istrinya yang lain, termasuk di depan Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara al-Khadijah athna 'alaiha, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Khadijah, maka Rasulullah memuji-muji Khadijah itu. Fa ahsana tsana, dengan pujian yang sangat indah. Qalat faghirtu yawman, maka kata Aisyah, satu hari aku menjadi cemburu karena Nabi sering memuji-muji Khadijah. Ya. Ini kan sesuatu yang sebetulnya nggak layak gitu, mencemburui seorang perempuan yang sudah nggak ada gitu. Aisyah cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah tidak ada cemburu. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, kata Aisyah, ma aktsara ma tadhkuruha hamra sidqi, ma aktsara ma tadhkuruha hamra sidqi qad abdalaka Allahu azza wa jalla biha khairan minha. Kata Aisyah, alangkah seringnya kau mengingat wanita yang ujung bibirnya telah memerah, padahal Allah telah menggantikan untuk engkau perempuan yang lebih baik daripadanya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya diri Aisyah, kata Aisyah, jauh lebih baik daripada Khadijah. Lihat apa kemudian kata Nabi, qala ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah memberikan ganti untukku perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bih id kafara bin nas. Ya, sungguh Khadijah telah beriman kepadaku ketika orang lain mengingkari aku. Wa saddaqatni id kadzdzabani nas. Beliau membenarkan aku ketika manusia yang lain mendustakan diriku, menganggap aku ini pendusta. Wa wasatni bi maliha id haramanin nas. Dan ia telah memberikan kepadaku hartanya ketika manusia yang lain, ya, menutup hartanya dariku. Ya, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha. Dan Allah azza wa jalla telah menganugerahkan anak kepadaku darinya. Idh haramani auladan nisa, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengaruniakan anak kepadaku dari perempuan yang lain. Masya Allah. Jadi ini keutamaan Khadijah dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Khadijah. Khadijah itu beriman kepada Rasulullah, maka perempuan yang terbaik adalah perempuan mukminah yang beriman kepada Rasulullah SAW. Khadijah mempercayai suaminya, dan ini akhlak seorang istri. Istri hendaknya percaya kepada suaminya. Ya, tidak mudah curiga, tidak mudah suudzon kepada istri, kepada suaminya, pada pasangannya. Ya, dahulukan husnudzon, dahulukan prasangka baik kepada suami. Ya, kecuali sudah nampak betul bukti-bukti yang nyata, baru boleh kemudian curiga. Ya, tapi kalau tidak ada bukti, jangan kemudian istri ini misalnya mengorek-ngorek suami, kekurangan-kekurangan suami, ngecek handphone suami, segala macam, itu sebenarnya nggak layak gitu. Udah, istiqoh saja, percaya, saling percaya. Ya, tapi suami juga jangan kemudian bikin password di handphonenya, kemudian marah ketika istrinya itu mengecek handphonenya. Nggak boleh begitu juga. Biasa-biasa saja lah.
Gitu. Istri tidak perlu mengorek-ngorek, suami juga jangan terlalu defensif kemudian menutupi segala macam informasi kepada istri. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha juga memberikan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah juga memberikan anak. Ya. Al-Walud itu kan salah satu kriteria wanita pilihan itu adalah wanita yang penyayang dan wanita yang subur, dan Khadijah memberikan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah luar biasa. Ya, baktinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah radhiyallahu anha yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika mendapatkan wahyu-wahyu yang pertama. Ya. Dan Khadijah berusaha menjadikan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rumah tangga yang tenang. Nabi tenang di dalam rumah. Ya. Ada satu hadis ya menjelaskan bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Ata Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka. Ya, sungguh ini Khadijah telah berjalan menuju kepadamu. Jadi Rasulullah sedang ada di ruangannya, Khadijah akan datang ke ruangan Rasulullah, dan kemudian Jibril memberitahu Khadijah akan datang ke ruanganmu. Wa ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab, dan Khadijah akan datang membawa nampan, ya, membawa makanan yang dalamnya ada lauk, ada makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka, apabila dia sudah datang kepadamu, faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla, maka sampaikanlah kepadanya salam dari Tuhannya azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah titip salam buat Khadijah. Masya Allah, kata Jibril, kalau nanti Khadijah datang, Allah titip salam, sampaikan salam untuk Khadijah. Masya Allah. Kita kalau dikasih tahu bahwa presiden nitip salam buat kita, mungkin gitu. Jangan presiden, mungkin Pak RT nitip salam ke kita, kita udah senang, bukan main. Ini yang nitip salam Allah nitip salam buat Khadijah. Faqra 'alaiha salam wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa sudah disediakan rumah istana di surga, min qasabin, ya, yang terbuat dari qasab, dari perak, la sakhaba fihi wala nasab, yang di dalam istana tersebut tidak ada kegaduhan, tidak ada suara-suara keras, dan tidak ada pula rasa lelah. Istana yang tenang, tidak ada kegaduhan. Ini disebutkan oleh para ulama, mengapa Khadijah mendapatkan istana yang tenang tersebut, karena Khadijah telah menghadirkan satu rumah tangga yang tenang untuk Rasulullah SAW. Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi. Ya, beliau menjadikan Nabi itu tenang dalam rumahnya. Maka wahai para istri, berusahalah kita untuk ya menjadikan rumah kita itu rumah yang tenang, tidak ada teriakan-teriakan, ya, sehingga suami itu merasa tenang ada dalamnya. Maka mudah-mudahan ya para istri yang bisa menghadirkan rumah seperti itu akan mendapatkan pahala seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang mendapatkan istana di surga yang tenang dan tidak lelah lagi setelah lelah di dunia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga demikian. Ini istri Nabi yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah perempuan yang terakhir yang dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukan Aisyah. Ya, dan Nabi memilih kamar Aisyah sebagai tempat peristirahatan Nabi yang terakhir. Dan Aisyah demikian cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasulullah membalas cinta ini kepada Aisyah. Sehingga ketika ditanya oleh sahabat, ya, ayyun nas ahabbu ilaika, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah, kata Rasulullah, yang paling aku cintai Aisyah. Fakultu minar rijal, lalu aku bertanya lagi, kalau orang yang paling kau cintai dari kalangan lelaki? Faqala abuha, yang aku cintai adalah bapaknya Aisyah, yaitu siapa? Abu Bakar. Qultu thumma man, kemudian aku bertanya lagi, lalu siapa lagi? Qala thumma Umar bin Khattab, ya, kemudian yang aku cintai lagi adalah Umar bin Khattab. Fa'ad dari jalan, lalu Nabi menyebutkan orang-orang yang lain.
tuh. Jadi seorang istri hendaknya berusaha mencintai suaminya dengan tulus. Kemudian lihatlah pula bagaimana rajin dan dermawannya Zainab, istri Nabi radhiyallahu anha. Ini perempuan yang sangat pemurah. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Zainab radhiyallahu anha. Ya, Zainab ini adalah ya, istri yang dipilihkan Allah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma qada Zaid minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'ala an-nasi haraj. Ya, maka sesudah Zaid ini suaminya Zainab terlebih dahulu selesai urusannya dengan Zainab, bercerai dengan Zainab, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi Allah lah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Rasulullah nggak mau, karena ini bertentangan dengan tradisi orang-orang Arab ketika itu. Tapi Allah berkehendak Rasulullah menikah dengan Zainab, dan Zainab ini wanita yang luar biasa. Kata Nabi SAW, asra'ukunna lihaqan bi atulukunna yada. Yang paling cepat di antara kalian menyusulku setelah aku meninggal dunia adalah yang paling panjang tangannya. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, fakanat atwalana yadan, ya, fakanat atwalana yadan li'annaha ta'malu biyadiha wa tatasaddaq. Sesungguhnya yang paling panjang tangannya adalah Zainab. Ya, beliaulah yang paling panjang tangannya karena dia sering bekerja dan banyak bersedekah. Jadi panjang tangan maksud Nabi di sini adalah banyak bersedekah dan banyak bekerja dengan tangannya, banyak membantu orang dengan tangannya. Masya Allah. Maka contohlah ini Zainab, ya, jadilah Anda wahai wanita muslimah orang-orang yang rajin membantu, ringan tangan dan dermawan. Maka mudah-mudahan kalau kita mencontoh bagaimana tadi bahasa cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, kemudian bahasa cinta istri-istrinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita menjadi suami istri yang salih, ya, yang penyabar, yang nanti akan berkumpul lagi kelak di surga. Gitu. Ya. Yang patut kita garis bawahi adalah kita bersikap baik kepada istri, laki-laki bersikap baik pada istri, ataupun istri bersikap baik kepada suami, bukan hubungan transaksional. Maksudnya apa? Bukan karena suami baik kepada istri, istri kemudian membalas kebaikan suami, bukan. Atau bukan karena istri baik kepada suami, lantas suami berbuat baik pada istri, bukan. Seorang suami hendaknya berbuat baik kepada istri karena taat dengan aturan Allah, karena taat dengan perintah Allah, karena beribadah pada Allah. Demikian juga seorang istri berbuat baik pada suami karena taat kepada perintah Allah. Agar jangan sampai ada istri yang kemudian berkata, buat apa saya baik pada suami saya, padahal suami saya berbuat buruk kepada saya. Kalau dia bisa melakukan keburukan, saya akan balas keburukan juga kepada suami saya. Ini jelas keliru. Ya, seorang suami berbuat baik pada istri karena taat pada aturan Allah. Seorang istri juga demikian, berbuat baik pada suami karena taat dengan aturan Allah. Kedua-duanya melakukan kebaikan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan berkumpul di surga, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 20-24, ya. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar dalam menghadapi konflik rumah tangga. Sabarnya karena apa? Sabar karena mengharapkan wajah Tuhannya, mengharapkan ridwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah, tegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak baik ya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, mereka itulah yang akan mendapatkan tempat terbaik, yaitu apa? Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga, ya, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan bapak-bapak mereka yang salih, istri mereka yang salih, keluarga mereka yang salih. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab, dan para malaikat akan sambut mereka dari berbagai macam pintu surga sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ayo kita bersabar, ya, dalam menjalankan ibadah pernikahan ini, ya, bersabar karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, maka mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kelak kita
di dalam surga. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.